Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini materi yang akan kita pelajari tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Tujuan pembelajaran kali ini menjelaskan pengertian materi dan klasifikasinya, menentukan sifat-sifat materi berdasarkan wujudnya, dan mengidentifikasi perubahan wujud benda. Jangan lupa berdoa dulu sebelum kita belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Materi kita kali ini yaitu klasifikasi materi. Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati ruang. Maka, ada langkah-langkah yang digunakan untuk mengklasifikasikan benda berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah mengamati bagaimana karakteristik benda tersebut, kemudian mencatat persamaan dan perbedaan sifat setiap benda. Selanjutnya, memasukkan benda yang mempunyai persamaan sifat digolongkan dalam satu kelompok. Berikutnya, yang terakhir adalah memberi nama benda sesuai pada setiap kelompok benda. Karakteristik benda berdasarkan wujudnya. Ada 3 macam benda, yaitu benda cair, benda padat, dan benda gas. Yang pertama adalah benda cair. Benda cair adalah benda yang sifat-sifatnya mempunyai volume tetap, bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Misalnya kita memasukkan kopi atau teh ke dalam gelas, maka benda yang ada menyesuaikan dengan bentuknya, yaitu seperti gelas. Yang kedua adalah benda padat. Benda padat mempunyai sifat-sifat yaitu mempunyai volume dan bentuknya yang selalu tetap. Contohnya kayu. Nah, kayu ini kan bentuknya tetap karena memang bendanya padat. Berikutnya yang terakhir adalah benda gas. Sifatnya mempunyai bentuk dan volume yang berubah-ubah. Diperhatikan gambar di layar, ada 3 buah gambar yang merupakan bentuk molekul partikel dari benda zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat di situ partikelnya sangat rapat, kemudian kalau zat cair itu lebih renggang, zat gas partikel molekulnya sangat jarang. Ini ketika bentuk partikel ini digambarkan melalui tabel seperti ini. Berikutnya, kita lanjut pada perubahan wujud suatu benda. Suatu benda dapat mengalami perubahan wujud dari satu wujud ke wujud yang lain karena pengaruh suhu di lingkungannya. Perubahan wujud benda ini dikenal sebagai dengan perubahan fisika karena dalam perubahan ini tidak menghasilkan zat baru. Nah, dari tabel gambar
di layar, kalian dapat memperhatikan adanya perubahan zat mulai mencair, kemudian membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Mencair atau melebur yaitu perubahan peristiwa zat padat menjadi cair yang terjadi karena adanya kenaikan suhu atau panas. Contohnya peristiwa mencair di sini seperti es yang berubah menjadi air di suhu ruangan. Kemudian membeku atau pembekuan. Membeku di sini berarti peristiwa perubahan zat cair menjadi padat karena adanya pendinginan. Contohnya yaitu freezer. Air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es. Kemudian yang berikutnya menguap atau terjadi penguapan di sini. Menguap adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi gas. Contohnya air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Atau bisa juga bensin yang dibiarkan berada di tempat terbuka, lama-lama juga akan habis berubah menjadi gas. Kemudian mengembun. Mengembun ini adalah peristiwa perubahan benda gas menjadi cair. Nah, maka di situ terjadi pengembunan. Contohnya misalnya kita menempatkan es di dalam gelas, maka bagian luar gelas akan menjadi basah. Nah, di situ adalah contoh tentang pengembunan. Yang berikutnya adalah penyubliman. Penyubliman adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Contohnya yaitu kapur barus atau kamper yang diletakkan di dalam lemari pakaian yang lama-lama akan menjadi habis. Perhatikan gambar di layar, ini adalah contoh membeku, yaitu air yang diletakkan di dalam freezer kemudian menjadi es. Gambar ini adalah contoh dari mengembun. Dari mengembun di situ akan terlihat tetes-tetes air yang terjadi peristiwa perubahan benda gas menjadi cair. Dilihat gambarnya, ini adalah contoh dari peristiwa penguapan. Air yang akan direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan menguap dan akan menjadi habis. Berikutnya ini adalah gambar kamper yang merupakan contoh dari peristiwa menyublim, yaitu kapur barus ini ketika diletakkan di ruangan terbuka bisa biasanya dipakai di lemari pakaian sebagai pewangi, maka lama-kelamaan kamper ini akan habis. Ini adalah gambar coklat yang meleleh, maka di sini adalah contoh dari peristiwa melelehnya coklat dari benda padat menjadi cair. Ini adalah gambar gelas yang berisi minuman yang di dalamnya ada es batu yang di situ terlihat adanya proses pencairan dari benda padat menjadi zat cair. Maka di sini peristiwanya adalah mencair. Terima kasih anak-anak, untuk hari ini kita belajar materi tentang klasifikasi materi. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur, senyawa, dan campuran. Sampai bertemu kembali ke pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.